Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 16 Maret 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sibiri. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kami awali dari berita yang pertama. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap DPO terpidana kasus korupsi penggelapan sertifikat transmigran Mandailing Natal. Tim tangkap buronan intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan DPO terpidana korupsi penggelapan sertifikat transmigran. Terpidana dengan inisial MKN dibawa petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat berada pada sebuah warung di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara. Terpidana telah ditetapkan sebagai DPO sejak 7 bulan yang lalu dan berhasil diketahui keberadaannya oleh tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat akan diamankan petugas, terpidana kooperatif dan langsung mengikuti perintah petugas untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengikuti proses hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan terpidana tindak pidana korupsi penggelapan sertifikat transmigran Batahan 4, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi sekitar tahun 2008 yang lalu. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Atarigan mengatakan, terpidana merupakan mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Terpidana diserahkan ke tim JPU dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk selanjutnya diproses menjalani hukuman. Kasus kemudian mengalir, diproses dan dipersidangkan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Madinah. Dan setelah kemudian keluar putusan dari kasasi Mahkamah Agung, dikeluarkanlah DPO, daftar pencarian orang terhadap terpidana tersebut untuk melaksanakan eksekusi demi kepastian hukum. Berhasil mengamankan terpidana tersebut. Terpidana telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Madinah bidang Pitsus untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada siapa saja yang masuk dalam daftar pencarian orang untuk dapat segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi para DPO. Kecewa dengan lambannya penanganan Polrestabes Medan terhadap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan 2 oknum anggota DPRD Kota Medan, yakni HS dan DRS, puluhan massa melakukan unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan menuntut agar kasus ini segera selesai. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaan atas lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan 2 oknum anggota DPRD Kota Medan. Kasus yang telah bergulir selama 4 bulan ini dinilai berlarut-larut tanpa ada status hukum yang diterbitkan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Meski telah melakukan adegan rekonstruksi kejadian beberapa waktu lalu, namun hingga kini polisi belum menetapkan seorang pun tersangka dalam kasus ini. Polisi sempat menerima perwakilan warga yang berunjuk rasa dan melakukan mediasi, namun warga menyebut tak ada hasil dari diskusi dengan perwakilan Polrestabes Medan tersebut. Koordinator Aksi Berkat Sibagiarang mengatakan hasil pertemuan dengan Polrestabes Medan yakni pemberitahuan bahwa polisi telah menerbitkan SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya menyebut aliansi masyarakat Kota Medan akan terus mengawal kasus yang telah mencoreng nama lembaga legislatif tersebut. Diproses. Kami turun ke jalan untuk mencari keadilan bagi rekan kami. Untuk memproses secepatnya 2 oknum anggota DPRD Kota Medan yang melakukan tindak pidana 351 atau penganiayaan, Bang. Temuan tadi, Bang, kita tidak mendapatkan apa-apa, jawabannya sama seperti kemarin. Dan kita juga tadi meminta SP2HP-nya, ada yang mengatakan bahwasannya sudah dikirim dan sudah diterima. Untuk pemastiannya tadi kita minta tanda terimanya dari pihak kepolisian tidak bisa untuk membuktikan.
kasus ini sangat lambat. Melakukan unjuk rasa di Mapolrestabes Medan, massa juga melakukan unjuk rasa di Mapolda Sumut dengan tuntutan yang sama. Kita ke informasi lain, pemirsa, akibat mengisi BBM subsidi jenis Pertalite tidak sesuai peruntukan, pihak Pertamina memberikan sanksi pembinaan selama 1 bulan ke depan kepada SPBU 14206157 Seirampah. Dari pantauan TVRI di SPBU 14206517 Seirampah, penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite kosong untuk beberapa hari ini. Hal tersebut dibenarkan manajer SPBU tersebut Mulyadi, di mana beberapa hari yang lalu pihak Pertamina turun ke lapangan dan melihat penyaluran BBM subsidi dilakukan melalui jerigen. Pihak SPBU dianggap lalai dan hal tersebut tidak sesuai peruntukan yang diperbolehkan pihak Pertamina. Dari pihak SPBU telah menjelaskan bahwa yang mengisi pakai jerigen adalah untuk kebutuhan pertanian dan nelayan. Untuk kelengkapan syarat sudah ada dari pihak desa. Salah seorang warga Simamora mengaku untuk membeli BBM jenis Pertamax sudah sangat memberatkan karena harganya sangat mahal. Pertalite. Nah, sekarang ini ada nggak Pertalite sini, Pak? Tidak ada. Iya. Kira-kira kok nggak ada Pertalite ini gimana kira-kira langkah Bapak? Ya, terus salah kita nggak Pertalite. Karena malah pertama nggak mampu kita. Oh iya. Sudah berapa lama Bapak mengetahui Pertalite nggak ada sini? Udah ada 3 hari lah. 3 hari ya. Saat kunjungan SDM langsung ya di wilayah luar, itu ditemukannya adanya pengisian BBM jenis Pertalite di gereja. Kami selaku pihak SPBU menyampaikan bahwasanya saat temuan itu Pertamina atau SDM mengatakan bahwa surat untuk rekomendasi BBM jenis Pertalite harus dari dinas, bukan lagi dari desa. Sementara itu, Susanto Agus Satria selaku area manajer Pertamina Regional Sumbagut membenarkan pembinaan dilakukan terhadap SPBU tersebut mulai 10 Maret hingga 10 April yang akan datang. Sementara itu, pemirsa, pendaftaran Quick Response Code solar subsidi terus meningkat hingga 89%. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan Quick Response Code solar bersubsidi. Pemberlakuan pembelian solar bersubsidi dengan Quick Response Code atau QR Code telah berjalan sejak tanggal 1 Maret 2023 di sejumlah stasiun pembelian bahan bakar umum. Sejumlah pengendara jenis bahan bakar minyak solar terlihat mulai menggunakan QR Code saat membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum di Medan, Sumatera Utara kemarin. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan, adapun penerapan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bertujuan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari kecurangan pembelian solar di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak. Salah seorang driver Suprianto mengaku CQ barcode memudahkannya dalam mendalat solar bersubsidi. Enggak, lebih mudah. 300 sampai 200. Sales Area Manager Retail Medan, Doni Brilianto, mengatakan pihak Pertamina akan terus mempersiapkan master data kendaraan jika dibutuhkan saat pemerintah melakukan evaluasi QR Code tersebut. Bahan bakar yang subsidi terutama solar ini lebih tepat sasaran, kita sudah ada datanya semua. Jadi sekarang kita belum sampai ke situ. Tapi dengan tadi yang disampaikan Pak Satria bahwa animo konsumen untuk mendaftarkan itu sangat tinggi. Nah, ini sangat baik supaya nanti master data yang kita punya itu akan bisa kita manfaatkan ketika misalnya nanti perundang-undangan dari pemerintah itu keluar, misalnya dibatasi berdasarkan CC. Ya, atau misalnya tahun perakitan pembuatan kendaraan, itu semua akan bicara data dan itu akan kita gunakan. Sebanyak 7.000 kendaraan telah terdaftar dan menggunakan Quick Response Code di Sumatera Utara guna mendapatkan solar bersubsidi. Pertamina menyatakan angka pendaftaran ini meningkat signifikan hingga 89%. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pasca penertiban dan eksekusi lahan peternakan Balbal Nodi, pemerintah Kabupaten Karo melakukan pembersihan lahan penggarap di Desa Balbal, Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Setelah melalui proses panjang, akhirnya dilakukan eksekusi lokasi peternakan Balbal Nodi dari petani penggarap. Hamparan seluas 682 hektar yang berada di Desa Balbal Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo diperuntukkan bagi pengembalaan ternak sesuai Perda Kabupaten Karo nomor 3 tahun 2021. Menindaklanjutinya, pemerintah Kabupaten Karo mengevakuasi lahan pertanian penggarap 13 Maret 2023 kemarin. 200 petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polres Tanah Karo dan alat berat dikerahkan untuk mengamankan dan membersihkan lahan yang telah dipagari penggarap tersebut. Telah bertahun-tahun terjadi konflik antara petani penggarap dengan peternak. Bahkan, pertikaian telah menyebabkan korban dan juga kematian hewan ternak kerbau dan lembu. Peternak dan tim 9 Nodi terus berupaya agar Balbal Nodi segera dikembalikan fungsinya untuk pengembalaan ternak. Salah seorang peternak, Hemat Ginting, mengatakan dahulu sekitar tahun 70-an, lahan merupakan hamparan yang hijau dengan rumput pakan ternak. Namun terjadi konflik peternak dengan petani yang merugikan karena banyaknya hewan ternak yang mati. Senang kali. Nah, kalau macam semula bikin senang kali saya. Senangnya gimana Pak? Udah ternak sehat. Bebas Tidak ada yang ganggu ya Pak ya? Tidak ada yang ganggu. Kalau kemasukan ternak ini paling hebat. Nah, penghasilannya. Paling menjamin lah. Iya. Nggak menjamin lah. Terjamin lah. Nggak ada ya, apa-apa pun. Kalau berjagung ini mati semua ini. Ya harapkanlah ini dibuka semua lah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Meteh Sakaro Purba, menjelaskan bahwa dinas terkait telah mensosialisasikan pengembalian fungsi kawasan pengembalaan hewan ternak Balbal Nodi ini. Setelah evakuasi dan pembersihan lahan, penanganan selanjutnya melakukan penanaman rumput untuk pakan ternak. Pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah TPA di Pintu Bosi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba yang dipergunakan mulai tahun 2021 diperkirakan akan mengalami over kapasitas pada tahun 2027 mendatang. Salah seorang pencinta lingkungan, Tiarma Galingging, menjelaskan TPA induk Pintu Bosi ini sangat memprihatinkan karena tidak ada proses pengolahan sampah yang baik. Dikatakan banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat pembuangan sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan juga udara. Salah satu aspek permasalahan pengolahan sampah adalah tidak tersedianya lahan yang kosong. Hal ini membutuhkan berbagai aspek pendukung agar penanganan sampah tersebut tidak menimbulkan masalah. Ada proses pengolahan di sini kecuali hanya penumpukan digeser. Tahun lalu saya ke sini berkunjung, ini jurang. Nah, sekarang setahun sudah rata. Nah, kalau terus begitu terus kita tumpuk open dumping, tentu banyak masalah nanti yang kita hadapi. Satu, pencemaran lingkungan tentunya. Nanti kalau sudah over kapasitas, kemana lagi? Kan gitu. Jadi seharusnya memang kita mulailah sekarang pengolahan. Mari kita sama-sama dengan stakeholder terkait mengolah sampah ini. Karena kalau bukan kita yang menyelesaikan, siapa lagi? Sementara itu, pihak pengelola TPA Pintu Bosi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, John Roy Pangeribuan, menyebutkan sistem pengelolaan sampah saat ini diterapkan sistem terbuka atau open dumping, di mana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun dan tidak ada penutupan tanah. Sistem ini dinilai sangat mengganggu lingkungan dan ia berharap pemerintah Kabupaten Toba minimal dapat menggunakan sistem kontrol landfill yang merupakan peningkatan dari open dumping. Jadi kita pikirkan Pak, dalam artinya penanganan sampah yang lebih kapasitas. Gimana lah, saya bilang Pak, kebetulan sampah kita tidak ada, masih belum ada untuk pengolahan kita saat ini. Sebenarnya kalau kita untuk melebihi kapasitas, kita harus ada untuk pengolahan, sistem pengolahannya, dalam artinya untuk daur ulangnya.
Itu yang kita harapkan untuk penanganan sampah yang melebihi kapasitas yang seperti Bapak bilang, itulah yang kita inginkan. Prediksikan di 2027 ini sudah over kapasitas nanti sampahnya. Menurut perhitungan saya, sampah yang masuk ke TPA kita Pak, sampai saat ini armada kita masih udah 17 dengan kapasitas 8 meter kubik. Berarti sampah yang masuk ke TPA kita sampai saat ini sekitar 60 ton per hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern lagi agar tidak selalu mencari lahan baru. Pemirsa, pemerintah daerah Mandailing Natal bersama Persatuan Naposo Nauli Bulung, Pasar Hilir Panyabungan mendirikan posko kesehatan dan bantuan untuk korban kebakaran. Sebanyak 5 unit rumah rusak berat akibat peristiwa kebakaran di Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat insiden kebakaran ini, pemerintah daerah bersama Persatuan Naposo Nauli Bulung, Pasar Hilir mendirikan posko kesehatan di kantor kelurahan dan posko bantuan di Jalan Kolonel HM Nurdin, Kelurahan Panyabungan 1. Posko kesehatan dan bantuan ini dibuka untuk korban kebakaran agar masyarakat yang ingin berpartisipasi mudah mengakses lokasi. Bantuan sudah mulai berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari bantuan materi, sembako, dan bantuan pakaian bekas. Sementara korban kebakaran masih mengalami traumatik akibat peristiwa kebakaran ini. Ada sasarannya, itu satu. Yang kedua, kita sudah membuka pos kesehatan kerjasama dengan Puskesmas Panyabungan Jahe. Walaupun kita tidak ada korban jiwa, namun pasti ada namanya shock terapi, mungkin traumatik bagi warga, bisa dialihkan ke sana untuk menenangkan mereka. Itu satu, pos kesehatan. Kemudian Naposo Nauli Bulung beserta dengan warga Kelurahan Panyabungan 1 sudah membuat posko peduli bencana pada Kelurahan Panyabungan 1 maupun di Kelurahan Panyabungan 1 yang ingin menyumbangkan baik itu pakaian dan lain sebagainya. Kita membuka open donasi untuk para teman-teman. Ya, pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Medan mengalami peningkatan harga. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah mengalami peningkatan di Pasar Pekong, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Harga cabai merah sebelumnya dijual Rp25.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah sebelumnya Rp24.000 naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Minyak curah dijual Rp14.000 hingga Rp14.500 per liter dan gula putih Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium naik menjadi Rp13.000 yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Mensiasati kenaikan harga beras ini, warga terpaksa mencampur beras premium dengan beras harga murah agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi gimana antisipasinya? Nah ya, antisipasinya. Katanya dicampur atau apa gimana? Ya dicampur, nah ginilah. Kayak harga yang murah nih campur ini biar harganya enak. Kalau ini aja nanti terlalu apa dia kembang ngeceknya apa kali lah keras. Ada rasa dia. Sama ini kan agak enak. Pandai-pandai lah. Sementara itu, harga telur di pasaran Kota Medan juga mengalami kenaikan mulai dari Rp1.350 hingga Rp1.700 per butir. Harga ayam potong sebelumnya di harga Rp26.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilo. Harga daging sapi masih stabil Rp130.000 per kilogramnya. Para pedagang memprediksi kenaikan harga daging sapi akan meningkat 3 hari sebelum bulan Ramadan. Beras 3 bulan puasa nggak mengalami turun, tapi sebentar ini dan tapi naik tidak kelabannya lah. Berapa naiknya kira sekilonya, Bu? Dalam 1 bulan ini naik Naik Rp5.000 ya. Kalau untuk minyak sendiri, Bu, minyak curah berapa, Bu? Minyak curah 14,5. 14,5. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 14.000, 13,5. Nah, itu nggak banyak lah. Bu, kalau untuk telur sendiri, Bu, ada kenaikan, Bu? Ini harga telur yang naik. Berapa, Bu, sekarang, Bu? Ini kalau yang udah 5 hari yang lewat, yang 17 kilo 13,5.
sekarang? Sekarang belum tahu ini karena sore belum ada. Oh, tapi ada potensi naik ya? Dan kadang naik lagi. Kenaikan harga jelang Ramadan menjadi kekhawatiran masyarakat setiap tahunnya. Warga berharap pemerintah segera mengantisipasi kenaikan harga sembako agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi. Pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) melaksanakan wisuda 165 lulusan wisuda tersebut dipimpin langsung Rektor UNUSU Dr. Ibnu Affan di Tiara Convention Center siang tadi. Dalam sambutannya, Rektor UNUSU Ibnu Affan menyampaikan sebanyak 165 orang wisudawan-wisudawati yang diwisuda tersebut berasal dari 5 fakultas, yakni Ilmu Pendidikan 140 orang, Fakultas Ilmu Komputer 10 orang, Fakultas Pertanian 4 orang, Fakultas Ekonomi 4 orang, dan Fakultas Kesehatan sebanyak 7 orang. Dikatakan sebagai perguruan tinggi di bawah Nahdlatul Ulama, UNUSU senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan lulusan intelektual yang berilmu, alamiah dan beramal yang ilmiah dengan pembinaan keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah serta muatan entrepreneur yang diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran sesuai visi UNUSU yang menjadi perguruan tinggi unggul di bidang iptek berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja, berjiwa wirausaha dan berdaya saing di tingkat nasional. Persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat wisudawan mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan, maka pendidikan dan pengalaman yang diperoleh ketika menjalani kuliah di UNUSU dapat menjadi bekal dalam berpikir dan bertindak sebagai insan intelektual yang mengedepankan perilaku yang bermartabat dan berbudaya. Sesuai visi UNUSU, tidak hanya menempa lulusan yang memiliki kompetensi atau keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hard skill, tapi juga memiliki keterampilan sosial soft skill. Dan mereka sudah disiapkan ya, saya katakan tadi, sudah siap untuk terjun ke masyarakat karena mereka dibekali hard skill ya, kemampuan di bidang mereka masing-masing, dan soft skill ya, kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan masyarakat dengan memberikan pencerahan pendidikan tentang papas wajah kepada mereka, yaitu papas wajah itu nilai-nilai dasarnya adalah nilai-nilai pertama itu ada moderat, seimbang, toleran, adil, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan bekal ini kami yakin adik-adik mahasiswa ini cepat mampu beradaptasi dengan masyarakat dan diterima di pasar kerja. Dikatakan Ketua PWNU Sumut Mara Halim Harahap, berdirinya universitas ini dilatar belakangi keinginan yang kuat dari para ulama dan warga NU Sumut untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi yang dapat melahirkan intelektual yang berwawasan kebangsaan dan menjiwai nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, diwakili Salahuddin mengatakan, jika kehadiran UNUSU bukan sekedar simbol, tapi juga sudah mampu menunjukkan eksistensi dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Berdasarkan dari Tracer Studi, saat ini UNUSU telah memiliki lulusan sebanyak 614 orang yang hampir semuanya telah bekerja di bidang masing-masing. Apabila ditambah dengan lulusan hari ini, telah memiliki lulusan sebanyak 779 orang. Karena terjadinya persaingan global dengan meningkatnya persaingan di dunia digital ini, kita juga berikan kepada mahasiswa pembekalan di bidang digital ya. Kemudian juga kita sesuai dengan visi kita bekali mereka dengan ilmu entrepreneurship ya. Artinya mereka disiapkan tidak hanya untuk menjadi pekerja atau mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja terutama di bidang UMKM. Itu yang utama yang kami lakukan sehingga kami yakin dalam menghadapi persaingan ini mereka mampu ya. Kalaupun tidak bisa bekerja, mereka bisa membuat usaha-usaha kecil seperti UMKM. Jadi mereka tidak menjadi pengangguran nantinya setelah tamat dari kuliah ini.
Sementara itu pemirsa, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara berdiri pada tahun 2014 dan beraktivitas menerima mahasiswa baru pada tahun 2015. Berdirinya universitas ini dilatar belakangi keinginan yang kuat dari para ulama dan warga Nahdlatul Ulama Sumatera Utara untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi yang dapat melahirkan intelektual yang berwawasan kebangsaan dan menjiwai nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin. Keinginan dan harapan terhadap berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara ini sejalan dengan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 tahun 2010 di Makassar dan mendapat dorongan dan dukungan yang kuat dari para pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Rektor UNUSU Ibnu Affan mengharapkan lulusan UNUSU harus mampu berpikir dan bertindak cepat dengan cara-cara extraordinary, mampu beradaptasi dengan cepat dan survive menghadapi kesulitan, tidak tertinggal dan menang dalam setiap persaingan. Revolusi industri mengharuskan saudara terus meningkatkan kompetensi. Sebagai alumni UNUSU, wisudawan dapat memahami bagaimana hidup dalam keberagaman dan bersikap moderat di tengah-tengah masyarakat. UNUSU diajarkan pemikiran-pemikiran yang moderat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Jadilah sarjana yang bertutur kata yang baik, sarjana yang memberi pencerahan di tengah masyarakat, bukan sarjana yang menyebar hoaks dan jadi provokator. Menjadi sarjana yang memberikan solusi dan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, dan juga menjadi mutiara bagi peradaban. Dalam wisudawan hari ini, terdapat wisudawan yang memperoleh predikat terbaik dalam bidang akademik, yakni Sutria Atika, lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,73 dengan predikat pujian. Robi Akbar, lulusan Fakultas Kesehatan Program D3 Analis dengan IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Termasuk wisudawati memperoleh nilai tes TOEFL tertinggi atas nama Rumintan Boru Sihotang dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Pemirsa, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu wujud proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin, Jalan Trompet, Medan melalui gebiar kreativitas anak. Kreativitas yang ditampilkan berupa tarian dan bernyanyi, serta eksperimen pembuatan gunung berapi meletus dan lampu lava. Sebelumnya, anak-anak Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin telah membuat sabun cair yang terbuat dari bahan alami. Selain itu, anak-anak juga dianjurkan untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi baju dan aksesoris sehingga limbah dapat berdaya guna. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Kepala Bidang Pembinaan PAUD Kota Medan Ismail Marzuki Siregar mendukung kegiatan proyek profil pelajar Pancasila di Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin Medan. Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Medan menjelaskan keberhasilan proyek profil pelajar Pancasila tidak terlepas dari kepala proyek atau kepala sekolah. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin Jalan Trompet Medan, Sahrani Anggraini mengatakan, pada intinya menekankan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, tetapi pada gebiar kreativitas kali ini hanya mengambil 3 dimensi, yakni dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, serta dimensi kreatif. Dikatakan sejak dini anak-anak sudah diarahkan dan diajak untuk membangun ketiga dimensi tersebut sehingga menjadi anak yang penuh kreativitas dan juga mandiri. Ia berharap agar seluruh wali murid dapat mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai visi pemerintah. Kegiatan kali ini, proyek kali ini, yang tahun yang lalu sudah bikin dan ini yang kita sampaikan, yaitu proyek kali ini melakukan gebiar kreativitas anak tahun 2023. Melalui kreativitas ini kami menggunakan moto membangun kreativitas melalui hasta karya dan eksperimen, di mana kegiatan ini anak-anak menggunakan atau melaksanakan kegiatan eksperimen, contohnya gunung meletus, kemudian lampu lava. Anak-anak juga menciptakan sabun cuci piring dari bahan alami. Dan produk-produk yang dihasilkan anak-anak salah satunya yang saya pakaikan ini yaitu bahan dari plastik.
Jadi mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di rumah dan dijadikan satu kerajinan tangan yang memiliki hasil nilai jual yang tinggi. Gebiar kreativitas anak tahun 2023 ini dilakukan Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin Jalan Trompet Medan diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh pelajar dan mendapat dukungan dari setiap wali murid. Melalui kegiatan ini anak-anak diharapkan semakin memiliki karakter yang baik dan penuh kreativitas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 248 nagori atau desa yang ada di Kabupaten Simalungun melaksanakan pemilihan kepala nagori atau kepala desa secara serentak pada 15 Maret 2023 kemarin. Pelaksanaan Pilpanak yang dilakukan secara serentak ini setelah masa jabatan Pangulu atau kepala desa sebelumnya telah habis pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, yang selama masa kekosongan jabatan Pangulu diambil alih oleh pelaksana tugas dari kecamatan yang diangkat oleh Bupati. Pada Pilpanak serentak kali ini tampak antusias warga untuk memberikan hak suaranya di masing-masing tempat pemungutan suara di setiap nagori yang melaksanakan pemilihan kepala nagori. Ketua Pilpanak Nagori Senio Kecamatan Gunung Malela Azari Imran mengatakan dari sejak dibukanya TPS, para warga langsung ramai memadati lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya, sehingga proses pencoblosan di masing-masing TPS yang ada selesai sebelum waktu yang ditentukan. Sekapan Simalungun dan hampir seluruh warga datang ke TPS melakukan hak pilihnya. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara berurut. Pertama kita buka nomor TPS nomor 1. Dan saya selaku Ketua Pilpanak agar terpilihlah calon pengurus yang sesuai dengan harapan masyarakat. Warga berharap dengan dilaksanakannya Pilpanak ini dapat mempercepat pembangunan di setiap nagori dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, saat ini banyak masyarakat mengambil atau merekam gambar kegiatan orang lain dengan kamera handphone tanpa persetujuan yang bersangkutan. Padahal kegiatan tersebut dapat melanggar hukum, sehingga perlu setiap orang mengetahui tentang undang-undang yang mengatur hal tersebut. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang pengambilan gambar dan merekamnya, lalu memviralkannya tanpa seizin dari orang yang diviralkan tersebut. Ironisnya, kegiatan tersebut dianggap sepele serta tidak bermasalah dengan hukum. Untuk itu, setiap orang atau masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa kegiatan pengambilan gambar dan memviralkannya tanpa persetujuan orang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi atau IT serta Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Berikut ini penjelasan dari seorang praktisi hukum terkait pengambilan gambar dan merekamnya serta memviralkannya seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kita berharap kepada masyarakat harus bijak ya, karena ada dua undang-undang yang dapat menjerat perbuatan-perbuatan yang bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau tanpa persetujuan menayangkan gambar orang. Yang pertama adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di pasal 27 dan 45 ya. Ini dapat dipidana penjara kalau dia mengandung pencemaran nama baik dan penghinaan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta, itu juga dapat dipidana kalau tanpa persetujuan dari orang yang diambil gambarnya atau videonya, karena dia harus dalam kategori memang menguntungkan kepentingan komersial, sehingga sanksi pidana denda kepada orang yang menayangkan gambar atau foto tanpa persetujuan orang lain dimaksud di dalam pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta. Pemirsa, pelayanan Samsat keliling dalam perpanjangan SIM kian diminati masyarakat, pasalnya sistem pelayanan yang cepat, akurat, dan melalui satu pintu.
Pelayanan SIM keliling yang ada di Jalan Jamin Ginting, Medan sudah dikunjungi masyarakat sebelum jam operasional dilakukan oleh petugas operasional Samsat keliling. Masyarakat yang datang langsung mendapatkan pelayanan registrasi oleh petugas yang berada di lokasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh warga dalam mengurus perpanjangan SIM antara lain fotokopi KTP, surat kesehatan, SIM yang lama, dan maksimal 14 hari sebelum masa berlaku habis. Operator Samsat Keliling Padang Bulan Aibda Riki Barus mengatakan, Samsat Keliling dapat melayani masyarakat 20 sampai dengan 30 orang dalam perharinya. Jika jumlah masyarakat yang datang sudah melebihi target yang ditentukan, akan dialihkan ke hari berikutnya. Aibda Riki Barus menjelaskan semua masyarakat yang datang akan tetap terlayani dengan baik meski pembuatan SIM-nya yang baru tidak dilakukan pada hari yang sama. Terkait dengan administrasi perpanjangan SIM untuk jenis SIM A dan C masih tetap dengan tarif sebelumnya. Operator Samsat Aibda Riki Barus menjelaskan untuk satu orang warga yang melakukan perpanjangan SIM dibutuhkan waktu 4-5 menit. Ketentuan ini sudah sesuai dengan aturan atau standar operasional prosedur yang berlaku. Setiap masyarakat yang datang tetap kita layani semua, tergantung situasi. Kalau memang waktunya sudah habis, barunya kita ini. Untuk kedepannya, besoknya kita terima kembali. Kendala yang dihadapi ada sih, Bang Boris, atau tidak? Untuk saat ini berjalan seperti biasa, nggak ada kendala. Tergantung situasi yang saat ini masih berjalan dengan lancar. Oke, Bang Boris, standar pelayanannya untuk satu orang sih berapa menit sih? Untuk kecepatan kita mudah-mudahan per berkas itu satu berkasnya kita siapkan 5 menit bisa langsung selesai. Operator SIM keliling sebagai penanggung jawab Samsat Keliling di Padang Bulan berpesan kepada masyarakat untuk masa berlakunya SIM setelah diterbitkan ulang akan dihitung sesuai dengan penerbitan SIM yang terakhir. Untuk itu masyarakat diharapkan memperhatikan masa berlaku dikeluarkannya SIM karena tidak lagi disesuaikan dengan tanggal lahir. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari Jumat 17 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari Jumat 17 Maret 2023. Untuk pagi hari, berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di Sibolga, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Madinah, Pakpak Barat, dan Humbahas. Untuk malam hari, berpotensi hujan sedang di Tapanuli Tengah, Humbahas, Sibolga, dan Padang Lawas. Serta untuk dini hari, berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Berdasarkan titik panas pada tanggal 15 Maret 2023, terdapat 6 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Karo, Labuhan Batu, dan di Kota Medan. Bagi Sobat BMKG, agar tetap waspada akan cuaca signifikan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, di mana hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, diawali dari Bengkulu. Jelang bulan Ramadan, harga beras di wilayah Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena stok beras di tingkat petani mulai menipis. Di wilayah Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Muko-Muko, mayoritas masyarakatnya petani sawah dengan luas lahan 820 hektar dan selebihnya perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Selagan Raya. Namun nyatanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari belum juga mencukupi.
Salah satu petani desa Talangbuai, Rudianto, membenarkan memang semenjak 1 bulan terakhir ini kebutuhan beras di tengah masyarakat mengalami peningkatan. Terkait dengan hal tersebut berdampak dengan kenaikan harga beras mencapai Rp200.000 per kaleng. Ini disebabkan pasca panen raya tahun kemarin kebanyakan petani menjual gabah. Dan yang paling dikhawatirkan saat ini sejumlah petani sawah di wilayah ini enggan turun ke sawah karena disebabkan berbagai faktor. Untuk penyebab harga beras itu yang pertama itu petani padi boleh dikatakan enggan turun sawah. Yang kedua itu setelah panen padi dijual. Nah, itu kendala yang kami lihat di lapangan. Jadi kendala petani malas turun sawah yaitu yang pertama petani khawatir dengan hama tikus. Yang kedua yaitu pupuk langka. Lanjut disampaikannya, ia berharap kepada pemerintah baik di Kabupaten Mukomuko maupun pemerintah Provinsi Bengkulu agar bisa memberikan solusi terhadap hama tikus yang menyerang padi para petani saat musim tanam. Karena hama tikus ini sangat mempengaruhi hasil panen padi masyarakat, kemudian kelangkaan pupuk juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dari kontributor Mukomuko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, di tengah krisis lahan persawahan, 5 wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi menjadi lumbung pangan daerah. Saat ini lahan persawahan milik Provinsi Bengkulu tersisa sekitar 50.000 dari 100.000 hektar. Lahan persawahan di Provinsi Bengkulu berkurang hingga 50%, atau hanya tersisa sekitar 50.000 hektar dari 100.000 hektar lahan persawahan di tahun 2016. Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga saat ini terus mengusulkan perluasan lahan ke Kementerian Pusat. Namun, tumpang tindih perizinan sektor pertambangan di atas lahan persawahan menjadi kendala perluasan lahan. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Helmi Yulendri, menyebut untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bengkulu, lahan persawahan mencapai 75.000 hektar. Kendati demikian, 5 wilayah di Bengkulu masih berpotensi menjadi lumbung pangan daerah untuk menghadapi ancaman krisis pangan, yakni wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Mukomuko, Bengkulu Tengah, hingga Kaur. Kalau di Provinsi Bengkulu kita melihat dengan kondisi sawah existing yang bisa menjadi lumbung pangan ya di Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Seluma yang masih mempunyai potensi untuk sawah, kemudian Kabupaten Mukomuko, kemudian Bengkulu Tengah sedikit, kemudian Kaur, yang memang infrastruktur pertaniannya memang sudah cukup gitu. Jadi sudah ada, kemudian tinggal kita mengembangkan saja. Nah ini kadang-kadang terkendala pengembangan ini kan terkendala dengan anggarannya. Berarti sejauh ini ada 5 wilayah yang berpotensi ya Pak? Ya, berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lumbung pangan provinsi maupun kabupaten kota. Agar lahan persawahan tidak terus berkurang, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan membuat regulasi perlindungan lahan produksi sektor pertanian berkelanjutan atau lumbung pangan daerah. Lucia Mansari, TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertanian menyalurkan 50.000 benih pisang untuk ditanam di Kabupaten Seluma. Benih yang terdiri dari 2 varietas diharapkan dapat menjadi awal pengembangan potensi perkembangan pisang. Bantuan benih pisang yang terdiri dari 2 varietas, yakni Barangan dan Cavendish Singer, disalurkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan ditanam langsung di halaman Balai Penyuluhan Pertanian Desa Talangkabu, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Penyaluran bantuan benih ini atas usulan pemerintah Kabupaten Seluma beberapa waktu lalu ke Kementerian Pertanian. Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Naswari menyatakan potensi permintaan pasar pisang di Kabupaten Seluma tinggi, sehingga para petani perlu diajak dan mulai menanam pisang. Atau demand ya permintaan pisang di Kabupaten Seluma ini cukup tinggi dan saya menantang Pak Bupati pada saat itu Pak Wagub untuk meluaskan pasar ya kan
transportasi sudah cukup baik ya. Tadi saya juga dari sana jalan sudah bagus gitu ya. Kalau ini berhasil Pak Wabub sampai puluhan ribu, ini tidak akan terserap hanya di Kabupaten Seluma. Berapa banyak sih kebutuhan di sini, permintaan di sini? Wakil Bupati Seluma, Gustianto, menyatakan Seluma masih banyak memiliki lahan terbuka yang dapat ditanami dan dijadikan kebun pisang, serta menjamin kebutuhan pasar. Kalau ini nanti berhasil setiap masyarakat, kenapa tidak harus kita bikin pembibitan sendiri? Tadi sudah ada kesediaan, kalau nanti memang serius, bahkan Kementerian Pertanian akan memberikan laboratorium untuk membuat kita mencari bibit-bibit yang unggul, yang akan kita salurkan juga kepada kabupaten-kabupaten lain atau daerah-daerah lain yang membutuhkan. Tentunya ada kerjasama yang baik, itu intinya. Pengembangan perkebunan pisang diharapkan menjadi komoditi andalan, sehingga ke depan dapat bersaing dengan daerah penghasil terbesar di Sumatera, yakni Provinsi Lampung. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi lintas Andalas tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.